calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Ke depan, Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Jumpa lagi di Bang JK Channel. Semoga kamu sehat selalu dan rezeki kamu ditambah di samping rezeki yang ada, guys. Nggak nyangka, guys, ternyata Partai Nasdem resmi mendukung Anies di Pilgub, guys. Wah, ini seru banget. Tapi ada yang unik banget di sini, guys. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Kakak semua, hari ini Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, yaitu main teater utama Provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Nasdem tanpa syarat mendukung beliau, dan komunikasi politik tentu kami lakukan dengan partai manapun, karena kecenderungan tentu kalau pepatah orang kampung saya mengatakan cenderung mata ke yang rancak, cenderung posisikan menang. Dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau, tentu ini menjadi apa yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di daerah khusus Jakarta ini menjadi tolak ukur kami. Kalau bisa bermusyawarah, kenapa tidak, untuk kebaikan Jakarta. Mungkin itu dari kami persilakan kepada kakak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang, bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi bahas, membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Pesan-pesan itulah yang mewarnai pembicaraan kita terkait dengan masa depan Jakarta. Kemudian di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Dan ketika di ujung saya ingin sampaikan di sini, saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya, pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan rasa hormat, rasa apresiasi, terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang unik, guys. Ternyata partai ini yang membebaskan Anies untuk memilih siapapun menjadi wakilnya, guys. Dan jika terpilih, ya, Anies bakal berjanji akan membuat Jakarta itu menjadi kota global, guys. Dia setara dengan kota-kota besar di dunia, guys. Wow, ya. Kalau emang terbukti, guys, ini gila, guys. Kalah New York tuh, guys. Ya. Moskow kalah, ya. Atas keputusan yang sudah diambil oleh DPP, dan kami siap bekerja keras semampu kami untuk bisa memenangkan Bapak Anies nanti. Jadi guys, yang menariknya guys, kalau Ahok bener-bener jadi lawan Anies guys, ini pasti bakal menarik banget guys. Ini pasti seru juga kayak kemarin guys. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan, maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai
kalau bisa ikut menarik menurut saya Iya. untuk mengukur kan Menarik apakah banget. terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan kita itu menarik gitu loh. Karena Mbak Puan kan juga sudah bertukar kode menarik. Lalu kemudian ada dari DPP PD Perjuangan yang mengatakan jangan ragukan merah putihnya Pak Anies. Kalau itu pilihan yang diambil, apakah Pak Ahok akan kecewa? Ya, sebagai kader partai kita harus disiplin organisasi. Menanggapi peluang rematch antara Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta, menyusul hasil survei Litbang Kompas, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan Nasdem siap karena sudah pernah tahu hasilnya. Kita doain aja semoga Ahok bakal menjadi lawan Anies nanti guys di Pilkada Jakarta ya. Seberapa besar ya elektabilitas Ahok PS Anies? Kita lihat dulu guys. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama ini cukup kuat gitu ya elektabilitasnya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan dihitung berdasarkan yang tidak mengarahkan suara ke dua sosok ini kan sebenarnya masih ada sekitar 50% gitu ya. Dan itu Survei Litbang Kompas Anies 29,8% dan Ahok 20%. Wow. Berarti di sini elektabilitasnya menang Anies. Karena Ahok cuma 20% doang. sebenarnya yang menjadi celah bahwa masih ada peluang atau alternatif tokoh lain yang mungkin bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku bahagia. PDI Perjuangan mengaku belum memutuskan nama jagoan untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Semoga kalau Ahok sama Anies ini tanding ulang, ya kan? Semoga tetap lancar jaya, nggak seperti dulu yang sering demo ya. Jadi pilgub kali ini lebih elegan dari pilgub yang sebelumnya ya kan? Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru. Saya cukupkan video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.